Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malaikat Mungkar dan Nakir dan malaikat yang datang sebelum Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir adalah dua di antara 10 malaikat yang wajib diketahui dan diimani keberadaannya. Tugas keduanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para mayit yang baru saja dikubur. Namun tahukah Anda, sebelum malaikat Mungkar dan Nakir masuk kubur, ada malaikat lain yang masuk terlebih dahulu. Siapakah malaikat tersebut? Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang malaikat masuk mendatangi mayat di kuburnya sebelum kedatangan malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat itu bernama Ruman, berwajah cerah secerah matahari. Malaikat Ruman mendatangi mayat dan berkata, "Tulislah semua amalmu yang baik dan yang jelek." Mayat berkata pada malaikat, "Dengan apa aku harus menulis? Di mana pena dan tintaku?" Malaikat menjawab, "Ludahmu itu tintamu dan penamu adalah jari-jarimu." Mayat berkata, "Di atas apakah aku harus menulis? Aku tidak ada kertas." Malaikat Ruman menyobekkan kain kafan dan memberikannya kepada mayat lalu berkata, "Ini kertasmu dan tulislah." Maka menulislah si mayat tersebut amal kebaikannya di dunia, kemudian sampailah pada amal buruknya. Maka dia berhenti enggan menulisnya, malu kepada malaikat Ruman. Malaikat Ruman berkata padanya, "Hai orang yang berdosa, mengapa kamu tidak malu kepada Allah yang menciptakanmu? Ketika kamu melakukan amal jelek sewaktu di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Lalu malaikat Ruman mengangkat tiang besar dan memukulkannya kepada si mayat. Mayat berkata, "Aku akan menulis semua amal baik dan amal burukku dalam lembaran ini." Sesudah itu, malaikat Ruman memerintahkan agar melipatnya, menandatanganinya, dan mengalungkannya di lehernya hingga hari kiamat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, "Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka." Surat Al-Isra ayat 13. Setelah itu malaikat Mungkar dan Nakir masuk menjalankan tugasnya, yaitu menanyai si mayat dengan beberapa pertanyaan. Ketika orang yang melanggar perintah Allah melihat buku amalnya di hari kiamat, maka ketika Allah memerintahkan untuk membacanya, ketika sampai di amal buruknya, dia berdiam. Allah SWT berkata, "Mengapa engkau tidak membacanya?" Dia menjawab, "Aku malu kepada engkau." Kemudian Allah berkata, "Mengapa kamu tidak malu kepadaku saat kau mengerjakan keburukan di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Hamba itu terdiam dan menyesal, tetapi penyesalannya tidak ada gunanya. Allah SWT berfirman, "Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Surah Al-Haqqah ayat 30-31. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, tatkala mayit diletakkan dalam kubur, maka datanglah dua malaikat dengan menggunakan pakaian serba hitam. Kedua matanya menatap tajam, pandangannya menakutkan, suaranya seperti guntur yang menyambar. Tampak pula kedua taringnya seolah mampu menggali bumi. Lalu keduanya datang kepada mayat sekitar kepalanya sampai akhir hadis. Dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwa mata keduanya seperti belanga yang terbuat dari tembaga dan taringnya laksana tanduk sapi. Sedang suaranya tidak ubahnya halilintar. Keterangan lain pernah meriwayatkan bahwa malaikat Mungkar dan Nakir bisa menggali dan menginjak hanya dengan menggunakan rambut yang dimiliki. Di samping itu, masing-masing mereka juga membawa sebuah tongkat gada besi yang memiliki bobot sangat besar. Bahkan diilustrasikan, seandainya seluruh jamaah haji yang berada di Mina diminta untuk mengangkat tongkat yang dimiliki kedua malaikat ini, niscaya tidak akan mampu. Di hadis yang lain juga disebutkan, jika gunung-gunung itu dipukul dengan gada itu, niscaya hancur menjadi tanah. Hadis ini dicatat oleh Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sudur, yang menurutnya telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak Adam itu senantiasa dalam lalai tentang apa yang dijadikan Allah baginya. Sesungguhnya ketika ia dicipta oleh Tuhan, berkata Tuhan kepada malaikat, 'Catatkanlah rezekinya, catatkanlah jalan hidupnya, catatkanlah ajalnya, catatkanlah sama ada kesudahannya celaka atau bahagia.'
Sesudah menjalankan tugas, malaikat itu pun kembali. Kemudian ditugaskan 2 malaikat pula untuk menuliskan semua kebajikan dan kejahatan orang itu seumur hidupnya. Apabila ia menemui ajalnya, mati, kedua malaikat tadi pun berangkat kembali. Lalu ditugaskan Allah, Malakul Maut, Israel, untuk mengambil nyawanya. Setelah selesai dikuburkan, rohnya dikembalikan ke jasad. Ketika itu tibalah 2 malaikat lain, Mungkar dan Nakir, untuk menyoalnya. Setelah selesai disoal, keduanya pun kembali. Apabila tiba saat hari kiamat, masing-masing malaikat yang menulis kebajikan dan yang menulis kejahatan itu turun semula dengan sebuah buku catatan. Lalu buku catatan itu digantungkan di leher orang itu, sambil keduanya mengiringi orang itu, yang satu sebagai pemimpin dan yang satu lagi sebagai penyaksi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sesungguhnya suatu perkara besar sedang menanti kamu di hari hadapan, yang mana kamu tiada langsung tertanggung olehnya, maka hendaklah kamu memohon pertolongan Allah yang Maha Agung." Menurut ajaran Islam, setelah kematian, dari setiap jiwa akan menuju ke alam barzah atau alam kubur, di mana si mayit akan dibolehkan kembali bangkit dan berbicara ketika ditanya oleh kedua malaikat Mungkar dan Nakir. Walaupun tubuhnya telah hancur, pertanyaan akan dimulakan, yakni selepas proses pengkebumian telah dilaksanakan. Malaikat Mungkar dan Nakir akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mayat. Barok bin Azib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada 2 malaikat yang akan menanya si mayit. Kedua-duanya akan menyiasat si mayit dengan terperinci. Inilah rintangan terakhir yang dihadapi oleh mayat. Apabila si mayit dapat menjawab ke semua pertanyaan, maka terdengarlah seruan, "Benarlah engkau." Selepas itu datanglah seorang yang cantik, wangi dan pakaiannya indah dan berkata, "Gembiralah Anda mendapat rahmat Allah SWT dan syurga yang cukup menyenangkan." Kemudian mayat itu berkata, "Engkau pun beruntung mendapat nikmat daripada Allah SWT. Siapakah engkau?" Jawabnya, "Akulah amal solehmu. Demi Allah SWT sepengetahuanku, engkau sangat taat mengerjakan suruhan Allah dan menghindari perbuatan maksiat, maka Allah pun memberi ganjaran kepadamu." Kemudian terdengarlah seruan, "Berilah dia pakaian daripada surga dan bukakan kepadanya pintu ke surga." Kemudian mayat itu berdoa, "Ya Allah, segeralah kiamat, semoga aku berjumpa dengan keluargaku dan mendapat hartaku." Sedangkan orang-orang kafir apabila sudah menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya malaikat yang sangat kejam dan memakai pakaian api dan baju daripada aspal. Apabila rohnya keluar, semua malaikat yang berada di antara bumi dan langit serta malaikat yang berada di langit melaknatinya. Semua pintu-pintu langit terkunci karena tidak ada yang suka roh tersebut lalu di hadapannya. Ketika roh itu mau naik, para malaikat pun mencampak semula roh itu ke bumi karena amal jahatnya. Kemudian ada yang berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang bernama ini tidak diterima oleh langit dan bumi." Lalu Allah SWT berfirman, "Pulangkan dia dan campakkan ke tempat yang telah aku sediakan. Aku sudah menyediakannya sesuai dengan firman-Ku," yaitu surah Toha ayat 55. "Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Surah Toha 55. Maka mayat orang kafir itu pun dapat mendengar suara selipar ketika orang yang menghantarnya mau pulang, sehinggalah dia mendengar pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Dia akan menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian disebutnya lagi, "Saya tidak tahu." Dan begitulah setiap kali pertanyaan dikemukakan kepadanya. Selepas itu datanglah orang yang sangat bodoh, berbau dan berpakaian buruk dan berkata, "Rasakanlah kemurkaan dan siksa Allah SWT." Mayat kafir tadi pun bertanya, "Siapa engkau?" Jawab orang bodoh itu, "Akulah amal jahatmu. Engkau selalu mengerjakan maksiat kepada Allah serta tidak mau mentaati perintah Allah. Oleh karena itu, Allah memberi balasan yang setimpal kepadamu." Mayat kafir itu pun berkata, "Engkau pun mendapat kemurkaan Allah SWT." Kemudian datanglah seorang yang tuli, bisu dan pekak membawa pukul daripada besi yang teramat berat yang tidak mampu diangkat dan dipikul oleh manusia dan jin.
Kalau dipukulkan kepada gunung, niscaya runtuhlah gunung itu. Lalu dia memukul mayat itu, sekali pukul, terus menjadi debu. Setelah itu dikembalikan rohnya dan dipukul lagi di antara kedua belah matanya, sehingga didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Setelah itu terdengar suara, "Berikan pakaiannya daripada api dan bukakan pintu ke neraka." Kemudian diberilah dia pakaian daripada api dan dibukakan pintu neraka. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.